Cek cek, yo, what's up guys? Nah, jadi sekarang saya mau review lagi hasil mingguan dari EA Super Profit ya. Ini EA-nya udah masuk ke minggu ke-10. Saat ini minggu ke-10, akun Agnes, akun nggak salah ini akun pro ya. Kita cek dulu. Oke. Ya akun pro nih saya UST-nya seperti 125. Berarti ini emang akun pro ya. Oke, kita langsung aja cek. Minggu ke-10, oke. Oh, ada ini ya. Jadi di Super Profit ini dia untuk eksekusinya adalah hedging ya. Ada buy dan ada sell. Kemudian untuk ordernya sendiri dia pakai pending, kalau nggak salah stop order ya. Jadi ada sell stop atau buy stop. Kemudian kalau misalnya ini di sini kan ada TP nih, coba cek tuh TP. Kalau misalnya dia TP, habis itu cuma ada satu posisi aja, selnya kah dia masih terus jalan. Kemudian dia belum makan hedging ya, belum makan open buy. Tapi kalau misalnya minusnya floating banyak ya, sekitar 10 USD-an, dia belum akan nge-hedging untuk buy. Nunggu dulu sampai dia min 3 atau min 2 baru dia akan open untuk buy stopnya, seperti itu. Ataukah dia mungkin juga ada sell stop ya. Dan di sini seringnya adalah dia modify sendiri untuk TP dan SL-nya. Kayak nih. Kalau misalnya dia nanti udah profit, dia kalau misalnya nih ya udah profit, dia tinggal nunggu TP. Kalau misalnya ini minus ya, minus banyak, kemudian balik arah lagi, SL-nya akan dimodify, akan berubah lagi. Dan kemungkinan jadi biasanya sih di 5 USD atau 500 poin ya, berarti ya kalau ini USD 500, price-nya 500 poin. Oke, kita cek langsung. Ini awalnya di minggu lalu 116, kalau nggak 116-an, sekarang udah 126, sekitar dapat 10-an ya. Kita cek aja langsung deh hasilnya. Oke, yang hari ini, hari ini ada nih TP nih, kan masuk TP, terus buka lagi dia posisi buy. Oke lah, ini jam berapa coba nih, jam 16.21, TP nya jam 01.34, terus dibuka posisi di jam 13. Ini bener ya, jam 13 dibuka TPO. Oke lah, kita cek kita kan di sini review untuk minggu ke-10. Oke, berarti tanggal 14 sampai tanggal 18. Oh, dapat sekitar 7 ya, 7%. Ini tumbenan dapat 7, biasanya cuma dapat paling 3 4. Itu pun kalau misalnya profit ya. Kita cek langsung ya untuk hariannya. Dari tanggal 14 ini juga 14. Oh, ini ramai sekali ya tuh, malah hasilnya minus kan. Nah, di sini dia saya lihat nih tuh, kena SL dia min 5 ya, seperti saya tadi bilang min 5an, juga kena SL min 5. Tapi sisanya TP nya nggak tentu ya, ada yang 0,5, dimulai dari 0,5 ya, kemudian ada 1, kemudian 3 hari ini juga yang tadi dapatnya 0,5 ya, 1 3. Yang hari ini 0,5 ya. Berarti TP awal memang 0,5. Kalau misalnya dia TP kedua mungkin di 1 sampai 3 ya. Itu kalau posisinya lagi bagus ya. Kita lanjut, kita coba cek di tanggal 15. Ini tanggal 15. Tuh min juga ya. Min juga ini min 5. Wah, memang bener-bener nih. Oh, bener-bener nih memang. Ini minus, sisanya tidak bisa menutupi ya. Parah sekali juga. Oke, tapi ya walaupun dia min 5 di sini dia TP untuk minnya sih enggak terlalu banyak ya, maksudnya sedikit lah, cuma min 0, sekian ya. Enggak nyampe 1%-an ya. Pastilah bisa untuk recovery ya. Coba lihat tanggal 16 berarti harusnya udah recover ini. Ini apakah pengaruh dari SAU ya? Gara-gara SAU terbang ini juga. Oh, ini baru dia TP nih. TP 3 ya, TP 1 berarti TP pertama 0,5 ya. TP kedua ini 1 dan baru 3. Targetnya emang 0,5 ya, itu paling terdekat. Kemudian
targetnya lebih mediumnya di 1, paling jauhnya 3 ya. Kalau misalnya untuk SL nya sih paling jauh di min 5 ya, min 5, sekian. Oke, dapat 4,5. Kemudian tanggal 17 ini hanya satu peer saya buka ya, karena kalau misalnya untuk peer lain sih boleh-boleh aja sih untuk peer lain. Tanggal 17, nah ini dapat 3 ya, ini langsung tanggal 17 ya. Floating dari tanggal 16 ini emang dia untuk close profitnya emang agak lama ya, jadi tidak harian, 1 hari langsung close profit, tidak, bisa 2 hari, bisa 3 hari juga, tergantung floatingnya ya, tergantung banget untuk floatingnya. Jadi benar-benar floatingnya bisa lama ya, dulu aja bisa sampai 4 hari 5 hari, ada yang seminggu ya, saya udah lupa sih. Nah ini masih satu pair aja ya, rencananya memang mau pakai pair lain lagi ya, lihat cek nanti ya, ini udah minggu ke-10 sih USD, ataukah ada kalau misalnya pakai pair lain ya seperti misal GBP, apakah lebih cepat untuk profitnya atau malah lebih banyak lossnya. Saya juga penasaran ya, mungkin ya saya nunggu BIP dulu untuk EA Gold ya, yang lain dulu, nanti saya baru tambahkan lagi untuk pemakaiannya ya, biar kita tahu perbandingan di pairnya seperti apa. Kemudian kita cek lagi pada tanggal 18 terakhir ya, itu cuma planning ya, planning ke depannya ya, didoakan aja. Ini dapat nih min 5 ya, sisanya wah TP mantap sekali nih. Floating dari tanggal 16 ya banyak, udah ini dari tanggal 17, sisanya ini 18 semua TP. Dapat 1,41, total minggu ini 7%. Ini tinggal nunggu ya, ataukah kena SL ini masih jauh sih. Ini untuk SL nya di 600, berarti sekitar 3 lagi 200. Bener ini min 5, ini kena SL nih min 5 beneran. Kalau ini TP di 600, berarti TP nya cuma dapat berapa ini ya, sekitar 303 ya, 3 berarti ini min 5, 3 ya, jadinya minus 2%. Waduh ya, habis itu mungkin dia lagi open posisi lagi ya, untuk cari 0,5 nya lagi, karena hari ini sudah dapat 0,5 ya. Oke, kita biarkan aja ya, semoga minggu selanjutnya ini dia lebih bagus ya. Jadi untuk minggu ke-10 ya, ini minggu 10 berarti mau jalan ke 3 bulan ya, tapi masih jauh untuk tergolong di BIP nya karena cuma 26%. Slow sekali ya memang ya, yang penting adalah kesabaran. Pakai A itu yang penting adalah sabar, kita jangan melihat profitnya banyak, bisa aja dia A nya profitnya hariannya sampai 10%, 20%, seminggu bisa dapat 50%, tapi minggu depan akhirnya MC. Itu banyak juga ya yang kayak gitu ya. Jadi cari aja yang lebih slow agar kita tenang, jantung juga tenang ya. Oke, jadi sekian dulu dari review minggu ini untuk sport profit ya. Saya ingatkan kembali untuk disclaimer ya, jadi segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang, jadi gunakanlah uang dingin atau uang yang Anda siap kehilangan, apalagi di trading ini, trading forex itu resikonya juga tinggi ya, high risk high return. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk review kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.